Yang pertama kita masuk dulu ke MySQL-nya. Untuk membuat database, kita mengetikkan create database, kemudian nama database-nya apa. Setelah itu untuk melihat database, ketik show databases. Kemudian akan tampil database yang sudah kita buat. Kemudian untuk menggunakannya, kita menggunakan perintah use, kemudian nama database-nya. Setelah itu kita akan membuat tabel dengan mengetikkan perintah create table, nama tabelnya apa. Kemudian dalam kurung sebutkan atributnya beserta tipe datanya apa. Seperti di sini ada ID pelanggan, integer, primary key, auto increment, kemudian atribut nama dengan tipe data varchar, dan nomor telepon dengan tipe data varchar, dan ada alamat dengan tipe data teks. Jangan lupa tutup kurung dan titik koma. Untuk tabel lainnya dilakukan seperti cara menambahkan tabel di tabel pelanggan. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan fungsi insert untuk memasukkan data ke dalam tabel-tabel yang telah dibuat. Untuk pertama akan menggunakan tabel pelanggan terlebih dahulu, dan di sini akan menggunakan 3 key utama, yaitu nama, nomor telepon, dan alamat. Di situ sudah ada 3 contoh yang digunakan, dan untuk melihat datanya itu menggunakan select, spasi asterisk, spasi from, nama database-nya. Lalu untuk selanjutnya akan memasukkan data ke dalam tabel restoran. Di situ bisa terlihat terlebih dahulu menggunakan desk, itu melihat key yang ada apa saja. Lalu untuk value yang digunakan itu akan berupa nama resto, alamat resto, dan kategori. Saya juga akan masukkan 3 contoh yang sama seperti tadi. Itu semua value yang dimasukkan itu berurutan dengan value yang diatur pada command insert intonya. Lalu nanti untuk menunjukkan kembali data yang telah ditambahkan ke dalam tabel, itu menggunakan select asterisk from, nama tabelnya restoran. Lalu yang ketiga ada tabel menu. Di sini karena akan menggunakan semua key yang ada, maka tidak perlu menyeting value yang diatur di dalam command insert intonya. Langsung saja untuk ke dalam contoh. Itu kita memasukkan data-datanya itu satu-satu sesuai berurutan dengan key yang telah ditentukan di awal tadi. Di sini juga sama, akan memasukkan 3 contoh. Dan di sini agar tidak aneh dalam pengaturan ID menunya, itu menggunakan 1110 untuk 4 digit awal si ID-nya. Lalu nanti untuk melihat datanya kembali akan menggunakan command yang sama, yaitu menggunakan select asterisk from menu. Kemudian kita isi semua tabel yang sudah kita buat. Jadi yang pertama kita ketik insert, kemudian into. Di sini kita pakai tabel detail pesanan, values. Kita masukkan data tiap kolomnya. Jadi ada ID detail. Kemudian ID pesanan. Kemudian ada ID menu. Kemudian jumlahnya. Kemudian catatan. Kemudian terakhir ada harga satuan. Oke. Jangan lupa titik koma. Kita enter. Kemudian setelah mengisi semua tabel, kita bisa menampilkan semua tabelnya dengan menulis select kali from. Kita ambil detail pesanan, jangan lupa titik koma, enter. Cara mengganti nama kolom pada tabel di database, yaitu dengan cara menuliskan alter tabel, lalu nama database, change kolom, lalu kolom yang ingin diganti namanya, setelah itu nama untuk kolom yang baru, dan juga tipe datanya. Tampilkan database terlebih dahulu,
kita menuliskan desk, lalu nama database, dan diakhiri dengan semikolon. Nah, caranya menampilkan kolom ke tabel yang ada di database. Dengan menuliskan alter table, lalu nama database yang kita miliki, add, dan nama kolom yang ingin ditambahkan, dan juga dengan tipe datanya. Lalu yang terakhir, bagaimana caranya menghapus kolom pada tabel di database. Tuliskan terlebih dahulu alter table, lalu nama database yang dimiliki, drop kolom, lalu nama kolom yang ingin dihapus. Dan jangan lupa diakhiri dengan semikolon. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan join table. Di sini saya akan memilih menggunakan inner join, dan saya akan melakukannya kepada tabel menu dan restoran. Pertama, kita cek dulu dari kedua tabel dan describe. Oke. Dan juga tabel dari menu. Nah, di sini terlihat bahwa dari kedua tabel ini bisa melakukan inner join karena memiliki kolom yang sama, yaitu di ID resto. Lalu ketika select dan menu titik nama spasi menu koma spasi koma menu dot harga koma restoran nama slash koma restoran, kemudian ketika next form menu dan ketikan inner join resto on menu .id slash restoran spasi sama dengan restoran .id slash resto, tambahkan titik 2, dan di sini terlihat bahwa kita berhasil melakukan inner join dari kedua table dengan menampilkan data dari menu ID dan ID resto.